Pemirsa, arus balik gerbang tol Kali Kangkung terpantau sepi dan lengang. Kendati demikian, pemberlakuan one way nasional masih tetap diterapkan. Usai prediksi arus balik jatuh pada 6 April 2025, arus balik di gerbang tol Kali Kangkung terpantau sepi dan lengang. Volume kendaraan tampak mengalami penurunan dibanding hari kemarin. Traffic counting turut menurun di angka 1.000 hingga 700 kendaraan yang melintas per jamnya. Kendati demikian, pemberlakuan one way masih diterapkan secara situasional. Sementara itu, pemberlakuan diskon tarif tol potongan 20% tahap kedua akan berlaku 8 hingga 10 April 2025. Sepekan pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, gerbang tol Cikampek Utama terpantau landai. Intensitas kendaraan per jam hanya mencapai 2.000 hingga 2.500 kendaraan per jam. Sementara total 389.000 kendaraan telah kembali ke Jakarta dengan dominasi kendaraan mobil pribadi. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar tepat sepekan pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Intensitas kendaraan maksimal berada di angka 2.500 per jam dengan total kendaraan melintas sebanyak 14.000. Sistem kontraflow dari kilometer 70-37 masih diberlakukan satu lajur dengan pengalihan arus lalu lintas menuju jalur alternatif tol Jakarta Cikampek 2 Selatan. Total lebih dari 389.000 kendaraan telah kembali ke Jakarta dan naik 154% secara statistik dibandingkan hari biasa. Dengan 27 titik transaksi distribusi kendaraan di GT Cikatama dan Kali Kangkung, diharapkan bisa mengurai kepadatan utamanya pada sore jelang malam hari. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan situasi terkini arus balik di gerbang tol Cikatama, ada rekan Salam Rahmat di gerbang tol Cikatama. Selamat sore, Salam. Bagaimana kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikatama saat ini? Ya, Priska dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini sudah mulai menunjukkan adanya penurunan jumlah volume kendaraan karena memang untuk puncak arus balik 2025 ini sudah terjadi pada hari kemarin. Dan memang kalau kita bandingkan datanya begitu pada hari kemarin, ini ada lebih dari 120.000 kendaraan yang melintas di momen arus balik Lebaran 2025 ini. Tentu berbeda situasinya memang kalau kita bandingkan pada hari ini yang hanya tercatat hingga pukul 4:30 sore hari ini hanya ada kurang lebih 43.000 kendaraan yang melintas ataupun juga mengarah kembali ke Jakarta. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa untuk antrian kendaraan yang terjadi di GT Cikatama ini terjadi karena kendaraan mengantri untuk memasuki ataupun juga mengantri di gardu tol Cikampek Utama. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Priska dan juga pemirsa, bahwa hingga saat ini memang untuk skema rekayasa lalu lintas berupa one way nasional yang dilakukan mulai dari gerbang tol Kali Kangkung di kilometer 414 hingga di gerbang tol Cikatama di kilometer 70 ini masih berlangsung. Kemudian rekayasa lalu lintas juga dilanjutkan dengan skema kontraflow yang dimulai dari titik kami melaporkan saat ini di kilometer 70 hingga kilometer 47 untuk bisa mengurai kepadatan antrian kendaraan. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini pun juga jumlah volume kendaraan yang melintas ini juga sudah mengalami penurunan begitu. Memang penurunannya ini bisa dikatakan lebih dari 3 kali lipat begitu. Karena memang pada hari kemarin tercatat lebih dari 120.000 kendaraan, namun pada hari ini hanya ada 43.000 kendaraan. Dan nantinya volume kendaraan juga akan secara perlahan dan juga perharinya akan menunjukkan volume penurunan jumlah kendaraan secara menurun begitu. Memang kalau kita bandingkan situasinya berbeda dengan situasi pada tahun lalu yang memang untuk volume kendaraan ini sangat tinggi sekali di momen arus mudik dan juga arus balik Lebaran di tahun 2024. Namun untuk di tahun ini terjadi penurunan kurang lebih sebesar 24% untuk di kawasan gerbang tol Cikampek Utama ini di momen arus balik maupun juga arus mudik. Nah, Priska dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa memang
mayoritas kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi maupun juga bus antar kota antar provinsi yang dari arah timur tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta. Dan memang saat ini juga untuk jalur fungsional di jalan tol Japek 2 Selatan dari arah segmen Sadang hingga Bojongmangu juga diberlakukan secara situasional jika nantinya mulai terlihat adanya ketersendatan dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta. Nantinya jalur ini, jalur fungsional akan dibuka agar nantinya tidak terjadi pertemuan lalu lintas dari arah Bandung maupun juga dari arah timur tol Trans Jawa yang akan mengarah ke Jakarta. Sementara itu juga dapat kami informasikan bahwa dari pihak PT Jasa Marga ini juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20% yang akan berlaku ataupun juga berlangsung pada tanggal 8 dan juga 9 April mendatang, sehingga diharapkan ini bisa membantu bagi para pemudik ataupun juga pengendara yang hendak melintas di jalan tol Cikampek Utama agar bisa memperhatikan jadwal keberangkatannya, karena memang diskon tarif tol ini sangat membantu bagi para pengendara ataupun juga Anda yang akan melaksanakan perjalanan arus balik Lebaran 2025 ini. Priska. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan salam.